Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Endang Susinawati dengan NPM 22133100039. Saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting, Carbon Emission Disclosure, dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan dosen pembimbing Ibu Ratna Purnamasari, SE, MSI, AKT, CPA. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dan kondisi nyata di lapangan. Meskipun Indonesia sudah menargetkan net zero emission pada tahun 2060, menerapkan POJK nomor 51 atau nomor 3 tahun 2017, dan menggunakan proper sebagai indikator kinerja lingkungan. Implementasinya di perusahaan, terutama sektor energi, masih jauh dan belum optimal, masih jauh dari optimal. Emisi Indonesia atau emisi nasional tetap meningkat, pengungkapan emisi karbon masih minim dan tidak konsisten, dan banyak perusahaan yang memperoleh peringkat proper merah atau biru, serta ketergantungan pada energi fosil masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa green accounting, pengungkapan emisi karbon, dan kinerja lingkungan belum menjadi prioritas sehingga memunculkan kebutuhan untuk meneliti lebih jauh dari faktor-faktor tersebut. Dalam praktik keberlanjutan saat ini, perusahaan di sektor energi diharapkan mampu menerapkan green accounting, pengungkapan emisi karbon secara transparan, serta menjaga kinerja lingkungan yang baik. Namun, penerapan ketiga aspek ini masih belum konsisten antar perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah upaya tersebut benar-benar tercermin dalam nilai perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama, apakah green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Dan apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Dari rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan terkait tujuan dari penelitian ini, yaitu menguji pengaruh penerapan green accounting terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang kedua, menguji pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan memperkaya pengembangan ilmu akuntansi lingkungan dengan memberikan bukti empiris mengenai peran green accounting, pengungkapan emisi karbon, dan kinerja lingkungan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan ini dapat memperkuat pemahaman akademis tentang bagaimana praktik keberlanjutan berkontribusi terhadap nilai perusahaan, khususnya pada sektor energi. Selanjutnya yang kedua ada manfaat praktis, ada dua. Yang pertama, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan menilai prospek risiko dan kredibilitas perusahaan berdasarkan komitmen keberlanjutan bagi investor. Dan yang kedua, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja lingkungan sebagai upaya memperkuat reputasi dan mendorong peningkatan nilai perusahaan bagi perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini teori utamanya saya menggunakan legitimasi teori. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Weber pada tahun 1966, yaitu legitimasi muncul dari penerimaan masyarakat. Kekuasaan atau operasional hanya stabil jika mendapat pengakuan publik. Selanjutnya, teori ini dikembangkan pertama kali oleh Dowling and Prefer pada tahun 1975 dan merumuskan teori legitimasi ini ke dalam konteks organisasi, yaitu perusahaan harus menyesuaikan aktivitas dan kinerjanya agar selaras dengan nilai dan norma sosial untuk mempertahankan penerimaan publik.
Selanjutnya, penelitian terdahulu. Eh, Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana pengaruh green accounting, carbon emission disclosure, dan kinerja lingkungan em, terhadap nilai perusahaan masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi inkonsisten tersebut, penelitian ini uh, menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut dalam satu model analisis menggunakan periode terbaru atau tahun 2020 hingga tahun 2024 sesuai dengan perkembangan regulasi dan tuntutan transparansi lingkungan, serta berfokus pada perusahaan energi yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan uraian teori dan kerangka berpikir, hipotesis penelitian ini adalah: hipotesis pertama, penerapan green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang kedua, carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sektor energi. Dan yang ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Untuk variabel X yang pertama, yaitu green accounting, merupakan pengungkapan biaya lingkungan yang mencerminkan upaya perusahaan dalam pengendalian lingkungan. Untuk indikatornya, saya menggunakan biaya lingkungan. Terus yang kedua, variabel X yang kedua, yaitu carbon emission disclosure, yaitu pengungkapan informasi terkait emisi karbon. Untuk indikatornya menggunakan GRI 305, dan variabel X yang ketiga yaitu kinerja lingkungan, yaitu penilaian pemerintah terhadap kepatuhan dan kinerja lingkungan perusahaan. Untuk indikatornya yaitu menggunakan proper, dan untuk variabel Y yaitu nilai perusahaan, merupakan penilaian pasar atas perusahaan berdasarkan nilai aset dan prospeknya. Untuk indikatornya untuk indikatornya menggunakan Tobinski. Selanjutnya yang terakhir, metode penelitian. Untuk populasi, menggunakan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling dengan kriteria: yang pertama, perusahaan sektor energi yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan annual report dan sustainability report secara konsisten pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki data peringkat proper pada setiap tahunnya. Dan yang keempat, perusahaan yang memiliki data keuangan seperti harga saham, total aset, dan total utang. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal atau menguji pengaruh antar variabel. Untuk jenis datanya, saya menggunakan data sekunder, dan datanya diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, data peringkat kinerja lingkungan yaitu proper, dan data keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk analisis, saya menggunakan alat analisisnya, saya menggunakan SPSS untuk analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda, dan uji hipotesis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.